kita berjumpa dalam video pembelajaran bersama saya, Bu Vera. Saya Bu Titi. Hari ini kita akan mulai mengenal alat-alat laboratorium yang akan kita gunakan dalam pembelajaran IPA. Iya, karena dalam pembelajaran IPA kita nanti akan membuktikan teori-teori yang ada dengan percobaan ataupun eksperimen sederhana. Perhatikan dengan seksama. Baik, kita mulai dari Gelas ukur. Iya. Vera. Jadi gelas ukur ini terbuat dari bahan yang dapat terlihat dari luar supaya bisa mudah kita melihat berapa yang terukur di sana. Berapa volume Volume, ya, larutan, betul. Volume larutan. Jadi gelas ukur ini terbuat dari kaca, Nana, supaya terlihat dari luar, begitu ya. Dan di sini ada ukuran, ada ya, angka-angka yang menunjukkan ukuran. ada skala dalam satuan mililiter ya. Baik, kita akan coba bagaimana untuk melihat gelas ukur ini. Di sini kita berikan contoh, ada berapa macam ya? 4 ya, Bu Ada Titi 4, ya. iya. Nah, Kita tuang larutannya ke dalam gelas ukur tersebut. kan kita membutuhkan 20 mili, begitu ya. Jadi kita bisa tahu jumlah 20 milinya itu dari angka yang ada di sini. Oh, kalau terlalu banyak bagaimana, Bu Titi? Kita ambil pipet, kita tuang, atau kita tuangkan kembali zat yang tersisa. Iya, nanti tergantung ya, tergantung dari senyawanya Iya. atau bahan kimianya. Kalau hanya air tidak apa-apa, tapi kalau ada campuran yang lain, silakan pindahkan ke Wadah lain dulu. wadah lain Iya. yang kosong, gitu ya. Yang kedua, Yang kedua ini adalah glass beaker, atau seringkali ada yang menyebutnya dengan beaker glass. Ini bahannya ada yang dari kaca, ada juga yang dari plastik. Adapun fungsinya adalah ya fungsinya adalah untuk meletakkan bahan kimia yang berbentuk cair begitu. Atau bisa juga selain meletakkan, dia juga mencampurkan. Iya. Ya. Misalkan di sini memang ada skala, seandainya nanti Anda tidak menemukan gelas ukur, maka di sini sudah terbantu dengan skala. Misalnya ini larutan berwarna merah 100 mili, kemudian kita tambahkan karena mungkin terlalu pekat sebanyak 100 mili. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa mencampur. Nah, begitu. Kenapa ada yang menggunakan plastik juga, Bu Titi? ada bahan-bahan tertentu yang mungkin Tidak membutuhkan pemanasan ya? tidak membutuhkan Ya. panas. Kalau yang dengan bahan yang dari kaca, ini misalnya kalau kita mau memanaskannya, kita bisa tinggal meletakkannya saja. Tetapi kalau yang dari plastik, jangan coba-coba dipanaskan ya, Nak. Karena nanti bisa meleleh dan percobaan Anda akan rusak, begitu ya. Baik, itu beaker glass. Kita beralih ke Tabung Erlenmeyer. Ya. Sama dengan beaker glass tadi, tabung Erlenmeyer ini juga terbuat dari kaca dengan berbagai ukuran, mulai dari yang besar, sedang, kemudian ada yang kecil. Adapun fungsinya untuk mencampurkan bahan kimia. Di sini ada juga skala untuk membantu kita menentukan berapa banyak jumlah cairannya. Misalkan untuk larutan A kita pakai 100 ml. Nah, kali ini kita akan pakai warna lain, Bu Titi ya. Oke. Supaya Berbeda ya. Ya. Oke, ini yang berwarna hijau saya larutkan dulu. Misalkan ada larutan A sudah kita takar 100 ml, lalu pastikan ketika akan menakar ya posisinya datar. Lalu kita tambahkan larutan yang lain sebanyak 100 mili. cukup 50 saja, Bu Vera. Oh, 50. Nah, kalian lihat bedanya. Nah, sekarang sudah berubah warnanya, ya. Tambah lagi? Boleh. Oke. Ya. Oke, ya. Ya. Dan Nah, mencampurnya dengan cara dipegang bagian lehernya. Jadi di bagian lehernya ya. Nanti Bu Titi akan memperagakan bagaimana Bu Titi. Iya, Iya. begitu. Nah, apa yang membedakan kalau di beaker glass dengan tabung Erlenmeyer? Misalnya Bu Titi boleh tambahkan juga di sini. Kalau di beaker glass Anda boleh mencampurnya dengan menggunakan bantuan
spatula atau pengaduk. Ya. Kita tambahkan ya. Ya. Nah, baik. Kalau mencampurkan dengan gelas beker, Bu Titi akan mengaduk. Sedangkan kalau dengan Erlenmeyer, Cukup kita digoyang-goyang. menggoyang-goyangkan begini. Jadi kamu tahu ya apa fungsinya. Maka nanti ada larutan yang memang cukup diaduk, ada yang larutan dengan cara digoyang-goyangkan. Selanjutnya adalah cawan Petri. Cawan Petri ini terbuat dari bahan kaca agar tahan panas. Terdiri dari 2 bagian, ada bagian alas dan bagian penutupnya. Apa fungsinya ya kalau Ya. cawan Petri ini, Bu Era? Fungsinya untuk biasanya di bagian alas akan diberikan media berupa agar-agar untuk membiakkan bakteri, begitu. Tetapi karena kita di SMP tidak membiakkan bakteri, maka wadah ini digunakan untuk meletakkan Biji-bijian benda-benda bisa. atau biji-bijian padatan, begitu ya. Kemudian kita akan menutupnya seperti ini. Maka yang disebut cawan Petri adalah satu set ini ya, Iya. alas dan penutup, begitu. Berikutnya Adalah gelas arloji. Gelas arloji ini punya beberapa ukuran. Jadi ada yang kecil dan yang besar. ada yang besar. Digunakan untuk apa gelas arloji ini? Alas bahan kimia yang berbentuk serbuk. Nah, seperti kamu lihat di sini ada serbuk. Nah, ini bisa tepung mungkin atau serbuk yang lain yang nanti akan digunakan untuk percobaan kita. Selain itu, kenapa wadah serbuknya harus diletakkan di gelas arloji? Karena kita akan menimbang dengan neraca Ohaus atau neraca digital. Iya. Ya. Selain itu, Bu Titi, Juga berfungsi sebagai penutup. Jadi kita bisa menutupnya begini supaya tidak meluap ke atas atau paling tidak aman. ya, Juga bisa dipakai untuk penutup ini. Jadi Iya. fungsinya memang sebagai penutup gelas beker atau penutup apa saja yang untuk tidak tumpah begitu ya Nak ya. Nah, atau tidak menguap ya. Misalnya kita meletakkan alkohol di gelas beker, alkohol kan mudah menguap, maka kita bisa tutup. Bukan ditutup dengan telapak tangan begini, bukan ya, salah ya. Tetapi ditutup dengan arloji. Oke, sekarang kita ke alat laboratorium berikutnya. Apa Bu Titi? Ya, kita akan mengenal ada mortal, ini namanya mortal, dan ini alu. Apa fungsinya Bu Vera? Untuk menghaluskan benda-benda percobaan dalam bentuk padat. Ini Bu Titi mengangkat ya, misalnya nanti kalau kita mau uji makanan, itu kita memakai misalnya ini adalah Roti. tawar ya. Roti tawar ini biasanya dihancurkan dengan menggunakan air. Ya. Nah, kita coba ya bagaimana cara menggunakannya. Misalnya kita gunakan air, diberikan sedikit saja, lalu nah seperti ini. Yang pasti jangan dipukul-pukul begini ya Nak. Nanti setelah halus kita bermasukkan ke alat berikutnya. Oke. Betul. Memasukkannya nanti bisa dengan pinset atau alat yang lain yang kita sebut dengan spatula atau pengaduk ya. Caranya bagaimana? Misalnya diambil seperti ini. Kalau kita perlu memegang ininya tidak apa-apa, memegang mortarnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Begitu. Atau dengan pinset ambil, kemudian kita letakkan. Ya, di alat berikutnya yang nanti akan kita bahas. Bahannya adalah dari porselin. Dari porselin ya, bukan kaca. Beda ya. Kalau kaca tadi tembus pandang, kalau porselin ini lebih kuat kelihatannya dan Betul. tidak tembus pandang. Tidak tembus pandang dan lebih tebal karena fungsinya untuk menghancurkan. Kalau nanti terbuat dari kaca, takutnya ketika Anda terlalu keras maka akan pecah begitu. Ya. Baik, sekarang berikutnya adalah alat yang kita sebut dengan corong. Ya, kita punya 2 jenis yaitu corong kaca dan Corong plastik. corong plastik. Tentu ada pertimbangan kenapa pakai kaca. Masih ingat seperti beker gelas, tabung Erlenmeyer tadi supaya transparan dan tahan panas. Kalau begitu, yang corong plastik digunakan untuk bahan-bahan yang seperti apa? 1, yang tidak panas lalu tidak bereaksi, begitu ya. Nanti kita akan pilih mana yang sesuai. Berikutnya adalah Plat tetes. Tadi kita sudah melihat plat tetes. Nah, ini ada beberapa lubang di sana. Kalau kalian amati, nah tuh kan
ada beberapa lubang, ada cairan, ada yang padat. Tadi yang sudah kita aduk di sana, roti tawarnya kita letakkan di sini. Ini biasanya digunakan untuk apa ya, Bu Vera? Untuk menguji bahan-bahan makanan begitu ya. Biasanya bahan makanannya diletakkan pada lubang-lubang ini, kemudian kita meneteskan dengan larutan indikator. Misalkan contohnya ini saja, kalau kita teteskan seperti ini. Nah, 2 tetes cukup. Lalu kita nanti akan melihat apakah bereaksi terhadap warna tertentu atau tidak. Begitu. Ini tadi terbuat dari bahan apa? Oh iya, sama dengan mortar dan alu. Ya, dari porselen. Porselen ya. supaya kuat ya. Berikutnya adalah yang saya pegang ini. Mungkin kalian sudah pernah menggunakan atau sering melihat. Namanya pipet tetes. Ya, pipet tetes. Bagaimana cara menggunakannya? Di sini pipet tetes dari kaca supaya transparan juga terlihat. Lalu ada karet. Nah, kalau kalian mau mengambil cairan dari wadah, karetnya dipencet dulu, kemudian masukkan. Sesampai di sini karetnya dilepas. Nah, ketika karetnya dilepas, lihatlah cairan ini ada di dalam pipetnya, tapi dia tidak jatuh. Nah, kalau kita mau memindahkan, misalnya kan dipindahkan ke tabung reaksi, kita letakkan dulu mulutnya, kemudian kita pencet perlahan-lahan karetnya. Misalnya dengan ukuran. Ya, misalnya butuh 5 tetes. Maka 1 pelan-pelan saja, 2, kemudian 3, 4, 5. Nah, cukup ya. Setelah itu letakkan lagi pipet tetes di tempatnya. Begitu cara menggunakannya. Bisa ya? Baik. Berikutnya Bu Titi. Berikutnya adalah tadi yang sudah dipegang Bu Vera, adalah tabung reaksi. Tabung reaksi ini terdiri dari berbagai ukuran. Ada yang kecil, ada yang besar, sama terbuat dari bahan kaca. Ini fungsinya untuk apa ya, Bu Vera? Fungsinya untuk meletakkan bahan kimia berbentuk cair dalam jumlah yang kecil. Nah, kalau dalam jumlah yang besar bagaimana? Kalian tadi sudah mengenal beker gelas. Kalau hanya dalam jumlah yang kecil, silahkan pakai tabung reaksi saja. Selain itu, namanya tabung reaksi. Berarti bisa untuk mereaksikan. Ya. Misalnya bagaimana? Misalnya aduk, bisa dituangkan dengan pipet. Bisa dituangkan langsung. Ya, gitu. Bisa dengan pipet atau dituangkan langsung. Begini ya. Nah, seperti ini, begitu ya. Kemudian bisa juga digoyang-goyangkan begini untuk mencampurnya. Atau kalau nanti tabungnya panas, begitu kita tidak boleh memegang langsung dengan tangan telanjang ya, tapi menggunakan alat bantu yaitu yang disebut dengan penjepit tabung reaksi. Caranya seperti ini, Nak. Penjepitnya ada 2 bahan. Kita langsung berarti ya. Berikutnya ada yang dari disebut kayu, dengan dari kayu, ada juga dari logam. Tetapi pegangannya juga sama dari kayu ya. Begini. Nah, seperti ini. Begitu. Lalu kita meletakkan pelan-pelan ke lubang kemudian dilepaskan. Nah, seperti itu. Kenapa ya kok bahannya dari kayu? Coba kita lihat juga ini alatnya ini juga rak tabung reaksi. Nah, kenapa ya Bu Titi kok ini terbuat dari kayu? Ya, tahan panas Bu Vera, supaya tidak sampai pada saat kita meletakkan sesuatu nanti melukai tangan kita kalau terlalu panas. Masih ingat ya isolator dan konduktor ya. Jadi kayu ini isolator, dia tidak akan menghantarkan panas, jadi kita aman. Oke. Nah, berarti kita tahu dong kalau gitu apa fungsinya rak tabung reaksi? Untuk meletakkan tabung reaksi. Ya. Supaya nanti enggak kalau goyang-goyang jatuh tidak tumpah. Bisa ya, tumpah ya. Jadi supaya kalian juga tidak perlu memegang lama-lama, kita letakkan di rak. Jadi ini satu set ya, Nak. Ada tabung reaksinya, ada rak tabung reaksi dan penjepit tabung reaksi. Jadi kalau meminjam alat tersebut, maka satu set ini harus diingat. Jangan hanya raknya saja, tabung reaksinya saja, atau penjepitnya saja. Oke? Ya. Kemudian berikutnya ini adalah spatula atau pengaduk. Pengaduk ini biasanya terbuat dari kaca. Dia juga tidak terlalu menghantarkan panas. Fungsinya jelas untuk
mengaduk bisa, seandainya, atau mengambil sesuatu tadi ya, Bu Vera ya. atau mengambil sesuatu, begitu. Ya. Kita praktekkan lagi. Nah, pelan-pelan memang Bu Vera kenapa tidak pakai sendok saja, begitu ya? Kenapa? Karena biasanya untuk percobaan kita hanya butuh sedikit saja ya. Kalau terlalu banyak nanti bahan kimianya juga banyak. Iya, Bu Vera. betul. Mana terbuang ya. Kalau dengan sendok maka harus banyak bahannya, tapi kita cukup sedikit, kita pakai spatula atau pengaduk. Baik, berikutnya adalah alat yang kita gunakan apabila dalam percobaan atau eksperimen kita membutuhkan proses pemanasan. Apa saja itu Bu Titi? Ya, yang pertama adalah kaki 3. Namanya kaki 3 karena memang kakinya 3 ya, terbuat dari logam ini biasanya. Kemudian berikutnya adalah pembakar spiritus. Jadi ini namanya pembakar spiritus. Ada tutup, ada tempat yang diisi spiritus. Namanya pembakar berarti untuk melakukan pemanasan begitu ya, Bu Vera? Ya. Berikutnya apa ya Bu Vera? Berikutnya adalah kasa, di mana kasa ini terbuat dari kawat, kemudian di bagian tengahnya ini seperti asbes begitu ya. Ini untuk dipasangkan pada bagian atas kaki 3. Yang perlu diingat hati-hati anak-anak karena kaki 3 ini terbuat dari logam, besi, kemudian di sini juga dari kawat. Maka kamu ketika selesai melakukan pemanasan tidak boleh langsung memegang bagian kakinya, dibiarkan dulu ya, supaya kamu tidak kepanasan ya. Bagaimana caranya menyalakan? Mudah saja. Di sini ada sumbu yang terbuat dari kain, kemudian di sini ada porselin. Ya, kalau kita mau mengisi spiritusnya memang ini diangkat, lalu diisi, setelah itu ditutup lagi. Nah, hati-hati. Ini gunanya corong tadi ya Bu Vera, untuk memasukkan salah satunya memasukkan spiritus ke dalam pembakar ini karena mulutnya kecil begitu ya. Hati-hati dengan api. Biasanya kalau dalam percobaan yang akan menyalakan api adalah Bapak Ibu guru, pengajar atau laboran ya, begitu. Baik. Nah, begini caranya kita letakkan di bagian bawah kaki 3 ya. Seperti ini. Nah, apa yang dipanaskan Bu Titi? Ya, kita coba panaskan air ya, tapi bukan untuk masak Indomie. Ya, ini untuk percobaan. Setelah diisi, kemudian diletakkan di sini. Ya. Apabila mungkin ada yang perlu ditambahkan, boleh juga dituangkan di atasnya ya. Dituangkan perlahan-lahan seperti ini. Nah, jadi kita akan menunggu berapa lama dipanaskannya, tergantung pada percobaannya. Bisa 5 menit, bisa 10 menit, atau sampai mendidih. Iya. Kalau sudah selesai bagaimana mematikannya? Iya, yang pasti jangan ditiup ya Nak. Iya. Keluarkan dulu pembakar spiritusnya, kemudian ambil tutupnya. Kita agak ambil tutupnya, kemudian ini tutupkan saja. Tidak perlu ditiup. Iya. Kenapa tidak boleh ditiup? Karena ingat konsep pembakaran, api akan menyala apabila di sekeliling ada banyak oksigen. Dengan misalnya kita menutup, maka kita akan menghentikan aliran oksigen sehingga apinya mati. Tapi kalau kamu meniup, berarti masih ada oksigen di sekelilingnya, nanti takutnya tidak tambah mati, tapi tambah besar dan menyambar ke temannya, malah berbahaya ya. Oke, sudah selesai untuk pembakar spiritus kaki 3 dan kasa. Yang berikutnya adalah loop atau sering disebut dengan kaca pembesar. Ya. Apa gunanya Bu Vera? Untuk memperjelas objek yang kecil. Tapi ingat, loop itu berdekatan dengan objeknya seperti ini. Caranya ya menggunakannya. Oh, tulisannya semakin besar, LUP, loop. Bukan berdekatan dengan mata begini. Ini salah ya. Karena kalau berdekatan begini bukan tulisannya yang kelihatan, malah bayangan mata kita yang besar. Jadi melihatnya seperti ini. Oke. Berikutnya gunting bedah. Jadi gunting bedah namanya gunting bedah. Ini ada 2 macam Nak. Kalau yang ini runcing-runcing. Gunting bedah yang ini runcing-runcing. Biasanya dipakai untuk membuka saja, untuk mencari jalan saja, untuk menggunting kecil begitu saja. Apa yang digunting? Ya, apa saja yang akan kita amati atau apa yang kita bedah ya. Berikutnya yang di tempat Bu Vera itu beda. Amati.
Satu runcing runcing dengan dan tumpul. Biasanya gunting yang runcing itu hanya dipakai untuk mencari jalan saja di gunting kecil. Setelah itu yang dimasukkan dibalik, gunting yang tumpul yang dimasukkan supaya tidak melukai organ dalam dari hewan yang kita bedah. Biasanya Gitu ya. mungkin ikan atau Kata. begitu ya. Apakah kita nanti akan membedah? Kita lihat saja. Kita lihat saja nanti ya. Heeh. Kemudian yang tadi juga sudah kita pakai sebetulnya ini adalah Pinset pinset. Pinset ini digunakan untuk menjepit sesuatu, ya atau mengambil sesuatu yang ya lebih bentuknya padat. padat begitu. Ya. Tadi Pinset sudah ini dipakai. juga ada dua macam, sama seperti yang gunting tadi. Semuanya entah gunting dan pinset tadi terbuat dari logam ya Bu Vera. Iya. Ya, yang pinset ini tumpul ini biasanya untuk menjaga supaya apa yang kita pegang atau yang kita ambil tidak terluka, maka diambil yang tumpul-tumpul. Kalau yang tempat Bu Vera itu Runcing dengan runcing. Nah, ini digunakan untuk sesuatu yang mungkin lebih kecil, kemudian mungkin butuh disayat gitu ya. Jadi ada runcingnya sedikit. Pinset. Oke. pinset ya. Berikutnya adalah alat yang kita sebut dengan respirometer. Iya. Ini digunakan untuk mengukur kebutuhan oksigen dari suatu makhluk hidup. Biasanya yang kita masukkan di sini ini Bu Vera itu adalah hewan kecil, biasanya belalang. Ini bisa dilepas ya. Bisa. Oke, kita lepas biar anak-anak tahu. Iya. Ah. Ini adalah skalanya. Biasanya kita memasukkan yang berwarna supaya terlihat kebutuhan oksigennya. Ya. Kemudian kita akan memasukkan bahan di sini ada Makhluk hidup. tapi sebelumnya biasanya ada KOH Bu Vera. Oh ya. Nanti kristal KOH kalium hidroksida di sini untuk membantu ngecek ini tadi kebutuhannya. Kemudian kita masukkan makhluk hidupnya dan ini ditutup begitu. Apa biasanya makhluk hidupnya Bu Titi? Biasanya Belalang, ya. atau yang kecil apalah. Jangkrik? Boleh Ya. ya, gitu ya. Kalau kucing jangan, udah cukup ya. Kemudian kita letakkan di sana. Di penyangganya ini. Kemudian kita letakkan pada bidang yang datar. Lalu kamu dibiarkan. lihat di sini kan ada lubang, tulisannya mililiter. Jadi ini yang tadi yang disebutkan oleh Bu Titi cairan berwarna, begitu ya. Lalu kalau di sini makhluk hidupnya mengambil nafas, begitu, maka cairan ini akan bergerak menuju ke tabung ini. Nah, berapa banyak itu akan ditentukan dari skala yang muncul di sini ya. Oke. Dan yang terakhir adalah ini namanya kotak genetika. Wah. Kotak genetika ini nanti biasanya kamu akan pakai di kelas 9 untuk belajar tentang pewarisan sifat. Kenapa kok macam-macam ya? Kotak ini dari kayu ya Nak. Kemudian ini adalah dari plastik. Biasanya dipakai untuk menghitung berapa kalau misalnya peluang untuk munculnya. Nah ini ada 2. Jadi ada yang tidak ada kecilnya itu apa ya Bu Vera ya namanya petilannya gitu ya. Tidak ada tonjolannya. Tidak ada tonjolannya. Ini biasanya untuk mewakili ada yang jantan, ada yang betina begitu. Ini dipasangkan, kemudian nanti akan muncul. Nah ini untuk menghitung peluangnya berapa. Kalau misalnya yang hitam disilangkan dengan yang putih nanti ketemunya berapa. Nah itu Gini boleh? Bu Vera, nah, boleh juga Bu Vera. Nah ini kotaknya kalau yang warna-warna ini disebutnya kancing genetikanya begitu. Nanti kamu belajar ini di kelas 9. Begitu beberapa alat-alat laboratorium yang bisa kamu kenal lebih dulu karena kita sedang belajar dari rumah ya. Kalian juga boleh mencari fungsi yang lain atau masih penasaran dengan alat-alat laboratorium dari sumber-sumber yang lain. Dari buku yang lain boleh ya Bu Titi? boleh Ya. dari internet, Dari internet juga iya. boleh. Nah, nanti sekian dulu videonya. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Kita akan belajar tentang mikroskop ya. Jadi pastikan kamu nanti juga tetap melihat video yang kedua. Sekian dulu, saya Bu Vera. Saya Bu Titi. Pamit. Pamit. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa.